warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Rina Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Saya. Siapa saya? Wildan. Kenapa belum sarapan Wildan? Mboten napa-napa. Tapi kelaparan apa mboten? Mboten. Kok kayak menunduk begitu? Kok kayak lemes? Mboten nggih? Mboten. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ada beberapa hal yang harus Bu Rina evaluasi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan jangan ditiru nggih, teman kita Wildan, Atta, dan Dani itu masih bergurau ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu tidak patut untuk kita contoh. Indonesia Raya itu melambangkan bahwa kita berjiwa nasionalis. Ya, sehingga ketika bernyanyi sikap kita harus tegas, siap.
pandangan lurus, tidak boleh tertawa seperti bergurau. Itu seperti mempermainkan bangsa kita Indonesia. Padahal Indonesia itu diraih dengan perjuangan para pahlawan. Nggih, tidak boleh diulangi Wildan, Atta dan Dani. Ini catatan untuk Bu Rina. Baiklah anak-anak semuanya, Bu Rina akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang Bu Rina panggil namanya, silakan mengangkat tangan dan menjawab hadir. Nggih? Almas Abrizam Firmansyah? Hadir. Alwi Ibnu Mukarom? Hadir. Alwi lemas? Habis sakit? Nggih? Nggih. Sakit apa? Mutah-mutah. Sekarang sudah sehat? Sudah. Arya Setia Putra Pradana? Hadir. Asmi Nazila Zahwa? Hadir. Dilang Rahmadani? Hadir. Dani mboten pareng guyu terus nggih. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, ya Bu Rina catatan ini, catatan untuk Bu Rina ini. Eldira Aulia Natasha? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir nggih, tidak ada yang sakit. Ada kemarin Alwi sakit tapi sekarang sudah sembuh. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya anak-anak untuk selalu bisa melakukan kegiatan kita, pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak sebelum Bu Rina memulai materi pada pagi hari ini, untuk lebih menyemangati kita akan melakukan yel-yel belajar sepanjang hayat. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Bu Rina akan memulainya. Siapa kita? Pembelajar. Siapa kita? Pembelajar. Siapa kita? Pembelajar. Tangannya harus dikepal biar lebih semangat. Bu Rina ulangi nggih. Siapa kita? Pembelajar. Kapan kita belajar? Sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat? Yes, 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 luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, dari yel-yel tadi kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa belajar itu sepanjang hayat, tidak terbatas oleh usia, tempat, dan waktu. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, kalian bisa belajar di rumah, di madin, di lingkungan, dari medsos. Apa itu medsos? Media sosial. Oke, bisa belajar. Jadi media sosial tidak hanya untuk bermain game dan lain sebagainya. Anak-anak, kemarin Bu Rina sudah menjelaskan tentang akhlak. Oke, pada pertemuan sebelumnya. Apa ada yang masih ingat apa pengertian akhlak? Perilaku, tingkah laku, ya. Akhlak itu juga terbagi dalam beberapa macam. Ada berapa macam akhlak? Dua. Apa saja? Terpuji dan tercela. Betul sekali, terpuji dan tercela. Nah, anak-anak hari ini kita juga akan masih mempelajari tentang akhlak. Tapi akhlak yang akan kita pelajari hari ini khusus kepada teman. Kalian punya teman? Punya. Di sekolah ada teman? Ada. Di rumah? Ada. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oleh karena itu anak-anak, Alwi sakit? Pusing toh? Oh, kok seperti pucat? Buatan pusing? Buatan. Oleh karena itu anak-anak, ada pertanyaan lagi yang ingin Bu Rina tanyakan ke kalian. Pernah tidak kalian mendengar kata bullying? Pernah. Sering atau jarang? Sering. Berarti kalau sering mendengar kata bullying, bullying itu sering terjadi di sekitar kita. Kira-kira apa itu bullying? Apa Mas? Bullying itu jahat. Bullying itu jahat. Berarti Almas sudah merasakan dibully? Pernah? Wah, jahat. Apa betul bullying itu jahat atau tidak? Kita akan mengetahui bersama nggih. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak kepada teman. Baik pengertiannya, dalil-dalil Al-Qur'an atau pandangan Islam. Kemudian contoh akhlak baik kepada teman. Atangan toh? Dan kita juga akan mengetahui manfaat apa saja berakhlak baik kepada teman. Nanti Bu Rina akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Kalian berdiskusi, nggih. Setelah berdiskusi nanti kalian menyampaikan hasil diskusi di depan atau kita sebut dengan presentasi.
atasi. Apa yang sudah kalian diskusikan tentang sebuah masalah yang akan kita bahas nanti, tentang bullying, solusinya bagaimana. Kemudian setelah itu Bu Rina akan menjelaskan materi hari ini. Nah, untuk lebih membuat kita bersemangat lagi, Bu Rina akan memutarkan video tentang bullying. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat nggih? Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita saksikan bersama. Tolong diamati dengan baik nggih. Video ini berkaitan dengan apa? Oke, silakan kalian amati. Video itu nanti akan menceritakan sebuah perilaku yang bisa kita amati bersama, apakah perilaku itu baik atau buruk. Sudah ketakutan ya? Takut. Nah itu, ada yang menakut-nakuti. Anak itu takut untuk masuk kelas, menunduk. Apa yang akan dilakukan oleh anak yang satunya? Oh, ternyata ya Pak Neja? Dijigal. Oh ya Allah. Kasihan sekali. Dan itu terjadi di sekolah yang seharusnya tempat untuk menimba ilmu. Nggih Dani? Iya. Itu ada teman-teman yang siap membelanya sehingga dia bisa tersenyum. Apa pesan yang ada dalam video itu? Jika kalian tahu, kalian bantu. Karena kita semua adalah teman. Stop. Baik anak-anak, sudah menyaksikan semua videonya? Kira-kira apa? Peristiwa apa yang ada dalam video tersebut? Bullying. Di mana bullying itu? Sekolah. Sedih tidak kalau di sekolah ada bullying? Sedih. Padahal sekolah itu adalah tempat kita untuk mencari ilmu. Tempat kita untuk mencari teman. Dan tempat untuk kita belajar bersama. Nah anak-anak, bullying itu merupakan sebuah masalah nggih. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan bullying itu? Ini anak-anak, apa bullying itu? Coba Alwi dibaca. Apa bullying itu, Alwi? Bullying, apa itu bullying? Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Betul sekali. Ada penindasan, ada kekerasan. Siapa yang melakukannya? Satu atau sekelompok, satu orang atau beberapa orang yang lebih kuat. Dengan tujuan untuk apa? Menyakiti. Seperti dalam video tadi, beberapa anak apa hanya satu anak yang menyakiti? Beberapa anak menyakiti satu anak sehingga disebut dengan penindasan. Nah itu bullying, bentuk penindasan, menyakitkan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih. Kemudian apa saja anak-anak macam-macam bullying? Di situ ada yang namanya perundungan fisik seperti tadi. Tadi fisik atau verbal? Fisik, jigal. Terus apa tadi? Yang mengangkat kakinya. Anak yang terjatuh arep diapa nih tadi? Iya. Ditendang nggih, diinjak nggih. Iya. Kemudian ada yang namanya verbal. Verbal itu apa tuh anak-anak? Verbal itu dari ucapan.
ucapan. Kalau fisik dari anggota badan nggih, kalau verbal dari ucapan. Biasanya kalau dari ucapan yang keluar itu bentuknya apa? Menghina, betul sekali Rizky. Mencela, mengejek, betul sekali. Memang tidak ada kekerasan fisik seperti jiwit, tapi sing loro apa nih? Artinya itu juga termasuk bullying. Nah, dari video tadi dan dari penjelasan Bu Rina ternyata bullying itu merupakan masalah yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu Bu Rina akan membagi kelompok ya untuk berdiskusi. Siap? Siap. Baik anak-anak, kelompok 1 tadi yang mana? Silakan angkat tangan. Baik, terima kasih. Kalau kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Oke, terima kasih. Baik anak-anak, apa yang akan kita diskusikan? Pertama, masalah bullying yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah kalian mencari solusinya, penyelesaiannya. Ata apa enggak ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa Ata? Bangkong? Boten. Semangat Ata, sudah sarapan nggih? Sudah. Kemudian nanti kalian juga bisa untuk berdiskusi apa saja solusi untuk mengatasi masalah bullying. Oleh karena itu Bu Rina akan membagikan LKPD karena nanti bahan diskusi kalian ada dalam LKPD nggih. Ada yang belum mendapatkan? Oh, Jani dan Eldira dulu. Maaf ya, kurang ya tadi. Baiklah anak-anak, silakan diperhatikan di LKPD tersebut. Apa yang perlu kita bahas pada hari ini? Ada di halaman 1 nggih. Silahkan kalian buka halaman 1. Nah, di situ ada materi tentang bullying. Sama dengan yang Bu Rina sampaikan tadi nggih, itu sebagai bahan bacaan kalian. Bu, kalau selain dari bahan bacaan itu, saya pernah membaca di media sosial, saya pernah berdiskusi dengan teman, boleh. Nanti kalian boleh memasukkannya dalam diskusi, dalam solusi yang bisa kita ambil. Sedangkan di halaman 2 anak-anak, ada beberapa gambar nggih. Di halaman 2, ada berapa gambar di situ? Ada 4 gambar. Apa yang akan kita lakukan terhadap gambar itu? Bandingkan perilaku yang berbeda di bawah ini. Mana perilaku yang masuk dalam masalah bullying, mana perilaku yang bukan bullying. Tadi ada fisik, ada verbal. Kalian bisa mengamatinya dari situ. Dan di halaman selanjutnya, halaman 3, di situ adalah tempat kalian untuk berdiskusi. Ya. Gambar berapa yang menunjukkan perilaku bullying, apa yang menyebabkan perilaku bullying dalam gambar terjadi, kemudian bagaimana solusi agar bullying itu tidak terjadi. Ada yang ditanyakan dari pembahasan LKPD ini? Tidak ada? Tidak ada. Nah, silahkan kalian berdiskusi, boleh berbagi pengalaman nggih? Punya pengalaman tentang bullying? Punya. Rizky punya pengalaman tentang bullying? Boleh nanti dimasukkan dalam bahan diskusi. Nggih? Bu Rina beri waktu 15 menit, silahkan untuk berdiskusi.
Ada kesulitan? Alwi sakit, Wi? Kok nunduk dari tadi kok lemes? Peralatan tulisnya mana ini? Yang 3 anak kok tidak disiapkan? Almas pusing toh? Kenapa kok anak-anak rata-rata menunduk megang kepala? Pusing? Boten. Silakan berdiskusi. Apa jawaban yang sesuai dari masalah yang sudah Bu Rina sampaikan tadi? Oke. Oke, berbagi peran nggih. Mungkin ada yang mencari bahan untuk solusi, bisa berdiskusi tentang bagaimana cara memecahkan bullying, bisa berdiskusi tadi melihat gambar berapa yang termasuk bullying tadi. Wildan boleh berdiskusi nggih, dan harus, karena nanti kalian akan bisa untuk mencari pengetahuan lebih banyak lagi ketika diskusi. Jadi harus berbagi peran. Berbagi peran kuwi iki yo ada yang membaca, ada yang membahas soal, kemudian ada yang mengarahkan. Ini seharusnya solusinya bagaimana? Seperti nomor 3 tadi. Nomor 3 apa? Nah ini, LKPD-nya kan sudah punya sendiri-sendiri. Seperti nomor 3. Nomor 3 tadi untuk apa? Iya. Ada kesulitan kelompok 4? Kelompok 3? Tidak ada. Lancar diskusinya? Apa ada yang tidak terlalu ikut diskusi? Ikut semuanya? Oke, baik. Rizky ada yang sulit? Tidak. Lancar? Temennya ikut diskusi semuanya? Silahkan berbagi pengalaman nggih. Mungkin kemarin-kemarin kalian pernah merasakan bullying, kemudian agar kalian kemarin tidak dibully lagi, apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa, pengalaman bisa kita pelajari. Arya nggih? Mungkin Arya pernah ditendang teman atau diolok-olok teman, kemudian bagaimana cara Arya menyelesaikan itu, silahkan. Elvira ada kesulitan? Tidak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nggih. Kalau kemungkinan ada yang kurang dipahami boleh bertanya, boleh mengangkat tangan bertanya. Atau ada yang sulit? Ini didiskusikan nggih, kalian berdiskusi. Jadi nanti ada kalian memiliki satu kesimpulan hasil diskusi yang nanti kalian sampaikan di depan tentang masalah bullying. Sudah selesai semuanya? Baik. Nah, anak-anak, karena kalian sudah berdiskusi menyelesaikan masalah bullying, sekarang Bu Rina ingin mendengarkan hasil diskusi kalian. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, agak ke depan nggih, biar tidak terlalu jauh dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke tengah, Dok, agak ke tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Gambar berapa yang menunjukkan perilaku bullying 1 dan 3? 1 dan 3. Baik. Selanjutnya hasil diskusinya.
Apa yang menyebabkan perilaku bullying dalam gambar terjadi? Oke. Karena merasa iri, saling menghina, dan saling membenci. Oke, ada beberapa faktor. Selanjutnya, Bagaimana agar perilaku bullying tidak terjadi di sekitar kita? Saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri. berarti itu solusinya ya, agar tidak terjadi bullying yang disampaikan kelompok 1. Selanjutnya, Apa dampak buruk dari perilaku yang ada pada gambar 3? oke, apa dampak buruknya? Membantu hubungan, memicu masalah kesehatan mental, saling menyendiri, rasa takut, rendah diri, dan depresi serta trauma. Wah, banyak sekali ya akibatnya yang diakibatkan oleh perilaku bullying. Ngeri nggih? Ngeri sekali. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 mengakhiri penyampaian hasil diskusi, ada dari kalian yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Oh, Lutfi. Bagaimana agar bullying tidak terjadi di sekolah? Bagaimana agar bullying tidak terjadi di sekolah? Betul nggih? Bagaimana? Silahkan Sekar menjawab. Saling menghormati. Saling menghormati. Tadi ada di jawaban solusi ya. Kalau Almas mungkin mau menyampaikan pendapat yang lain selain saling menghormati? Saling menyayangi. Menyayangi, menghormati, menyayangi akan menghindarkan dari perilaku bullying. Jadi salah satu solusi dari kelompok 1 adalah menghindari bullying dengan perilaku saling menghormati dan saling luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kalian semua sudah menyampaikan hasil diskusinya, luar biasa. Meskipun jawabannya sedikit berbeda, tapi tetap satu tujuan, yaitu untuk mencegah perilaku bullying. Nah, anak-anak, Bu Rina akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang akhlak kepada teman. Bu, sebenarnya bullying itu bisa kita selesaikan dengan apa? Salah satunya dengan berakhlak baik kepada teman. Ya Wildan, berakhlak baik kepada teman itu nilai-nilai moral anak-anak, etika. Jika kita berbicara tentang moral dan etika, tolong diperhatikan Arya dan Alwi. Jadi kalau nilai-nilai moral dan etika berarti kita harus menjaga apa ini? Lisan kita, ucapan. Dan apa ini? Tangan itu biasanya berkaitan dengan perbuatan. Harus berkata yang baik, harus berbuat yang baik. Karena ketika kita menyinggung teman kita, maka satu yang akan muncul yaitu saling menghina. Jika saling menghina dibiarkan, maka akan terjadi masalah apa tadi? Bullying. Apa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak baik kepada teman? Itu ada surat apa? An-Nisa ayat 36. Berbuat baiklah terhadap kerabat, teman sebaya. Itu adalah perintah agama. Sehingga ketika kita sudah memahami perintah agama kita bisa untuk merasakan manfaat daripada akhlak baik kepada teman. Akhlak baik kepada teman. Yuk, masih banyak yang ngantuk ini. Sebelum Brina lanjutkan, kita ice breaking dulu nggih. Ya, konsentrasi. Saya konsentrasi. Siap konsentrasi? Siap. Coba, apa Gozi manfaat yang pertama jika kita berperilaku baik pada teman? Menciptakan kehidupan yang harmonis. Lek harmonis tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya bulbul ya. Bulbul. Bulbul itu ternyata seperti Almas tadi jahat. Yang kedua apa Rizky yang bisa kita rasakan manfaatnya? Oke, dan yang ketiga apa? Lutfi? Iya, itu manfaat dalam berakhlak baik kepada teman. Anak-anak ada yang ditanyakan dari materi yang Ibu jelaskan? Eldira. Apa manfaat perilaku baik di sekolah? Betul sekali. Pertanyaannya bagus. Ada yang membantu Ibu menjawab? Apa manfaat berperilaku baik di sekolah? Agar tercipta kerukunan. Agar tercipta kerukunan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Luar biasa. Jadi itu nggih di sekolah lek rukun berarti tidak ada yang namanya apa Put? Bullying. Rukun Dani.
Dengan siapa Dani rukunnya? Dengan teman. Nah, anak-anak, Bu Rina akan bertanya kepada kalian satu persatu tentang materi kita hari ini, tentang pembahasan kita hari ini. Siap? Siap. Konsentrasi. Saya konsentrasi. Dari Rizky. Rizky siap? Siap. Apa yang Rizky pahami dari bullying? Bullying menghina. Betul sekali. Berarti kalau menghina termasuk dari perundungan fisik atau verbal? Verbal. Pertanyaan kedua, Bu Rina mau Banu Aji. Siap Banu? Siap. Banu, ada berapa macam bullying? Dua apa saja? Verbal dan fisik. Kalau fisik contohnya apa Banu? Memukul. Pernah Banu memukul? Pernah. Siapa yang dimukul? Pernah. Lain kali tidak boleh, nggih? Jangan loh ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Zil. Nazila, siap Nazila? Siap. Nazila, coba Nazila menguraikan dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan akhlak baik kepada teman. Surat apa, Nduk? Surat An-Nisa ayat 30. Betul sekali. Terima kasih, luar biasa. Anak-anak, kalian semua sudah memahami dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, ada beberapa kesimpulan yang akan kita ambil, nggih. Dari pertama tadi, kita berbicara tentang bullying. Dampak dari bullying. Macam-macam bullying. Dan akhlak kepada teman sebagai solusi dari mengatasi bullying. Nah, siapa yang bisa membantu Bu Rina untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Loh, Naura? Kita harus menjauhi perilaku bullying. Betul sekali, karena dampaknya sangat buruk ya Naura? Betul sekali. Ada kesimpulan selanjutnya yang membantu Bu Rina? Sekar? Kita harus berakhlak baik kepada teman. Betul sekali, bullying diselesaikan dengan akhlak baik kepada teman. Anak-anak, ini tolong dikerjakan nggih? Tolong dikerjakan, tolong diisi refleksi kita hari ini. Silahkan diisi dengan baik sesuai dengan yang kalian alami. Sesuai dengan yang kalian alami selama belajar mulai dari awal sampai saat ini. Oke, Bu Rina beri waktu untuk mengisi, silahkan diisi. Sudah semua anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan kembali. Terima kasih sudah mengisi dengan tertib, dengan baik. Terima kasih sudah dikumpulkan. Oh, ini solusi bagus ini Gus ini. Ringkes. Almas sampun? Sampun. Almas lemes ya. Kalau sakit nanti matur nggih? Bisa istirahat di UKS. Anak-anak, hari ini kita belajar ya, belajar tentang bullying, diskusi. Kalian suka atau tidak dengan diskusi? Suka. Ada yang tidak suka? Tidak apa-apa, jujur saja. Bu, saya bosan diskusi. Tidak apa-apa. Kita diskusi tadi tentang bullying. Kalian menyaksikan video, nggih ta? Nggih. Ada yang mungkin menjenuhkan, bosan, tidak suka, ada? Atau kesulitan untuk diskusi? Ada yang merasa kesulitan untuk diskusi? Tidak. Kalau tidak berarti hari ini kita telah belajar pembelajaran yang luar biasa. Oleh karena itu anak-anak, dari awal sampai akhir tadi ada beberapa teman kalian yang kurang memahami tentang perilaku bullying dan akhlak kepada teman. Tidak apa-apa. Nanti Bu Rina akan memberikan pelajaran tambahan, nggih? Nggih. Tidak tersinggung ya? Kalau nanti Bu Rina panggil nama-nama tertentu, mungkin nanti untuk kita mengkaji lebih banyak lagi di perpustakaan atau yang mengkaji buku-buku atau mengkaji, kita bisa berdiskusi kembali tentang akhlak baik kepada teman. Wildan tidak apa-apa ya, nanti kalau Bu Rina panggil, oke.
Nah, untuk pelajaran yang akan datang, anak-anak tolong dikurangi bermain HP-nya. Sopo sing di rumah masih bermain HP terus angkat tangan. Wildan, wah masih banyak sekali. Oke, berapa jam dalam sehari? Lebih 2 jam? Oke, anak-anak kalau terlalu banyak bermain HP, nanti matanya bisa rusak. Fungsi matanya bisa menurun, sehingga nanti bisa berkacamata seperti Bu Rina. Ya, jadi untuk menyehatkan mata, saraf, dan pikiran, kita mengurangi bermain HP. Tolong dibaca nggih materi sholat untuk minggu depan. Apa pengertian sholat? Apa saja rukun sholat? Apa saja syarat sahnya sholat? Karena apa anak-anak? Belajar itu sepanjang hayat. Kita harus semangat memotivasi diri kita untuk belajar sepanjang hayat. Siap untuk belajar sepanjang hayat? Siap. Untuk meraih apa anak-anak? Ada yang tidak punya prestasi dan cita-cita? Kalau prestasi nanti bisa diperbaiki. Kalau cita-cita, apa ada yang tidak punya cita-cita? Arya punya cita-cita? Punya. Jadi polisi. Oh, jadi Bu Guru kayak Bu Rina? Pak Guru Arya, Wildan punya cita-cita? Punya. Oleh karena itu untuk mencapainya kita harus semangat untuk belajar. Terima kasih anak-anak. Sebelum Bu Rina akhiri, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Siap gerak. Siap gerak. Mat gerak. Gerak gerak kembali. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Terima kasih. Bu Rina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.